Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Reza Firmansyah. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi kelompok saya yang berjudul kompensasi SDM. Langsung saja kita ke materinya ya. Yang pertama itu adalah pengertian. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Selanjutnya adalah fungsi kompensasi. Dari pengertian di atas terlihat bahwa kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya. Faktor penarik bagi calon karyawan dan faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Dengan demikian, kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan. Menurut Martayo tahun 1994, fungsi kompensasi adalah yang pertama adalah penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi yang memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Yang kedua adalah mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi itu sendiri terdiri dari 6. Yang pertama, memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Dan yang terakhir, memenuhi peraturan-peraturan legal. Selanjutnya adalah penentuan kompensasi. Besarnya kompensasi yang diberikan ditentukan oleh yang pertama, harga atau nilai pekerjaan. Penilaian harga suatu jenis pekerjaan merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Penilaian harga pekerja dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut: melakukan analisis pekerjaan. Berdasarkan analisis pekerjaan, akan didapat informasi yang berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan, tingkat kompleksitas pekerjaan, risiko pekerjaan, dan perilaku atau kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Yang kedua, lakukan survei harga pekerjaan. Harga pekerjaan pada beberapa organisasi dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan, sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Jika harga pekerjaan yang diberikan lebih rendah dari organisasi lain, maka kecil kemungkinan organisasi tersebut mampu menarik atau mempertahankan karyawan yang qualified. Yang kedua adalah sistem kompensasi yang diterapkan. Beberapa sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem prestasi. Upah menurut prestasi kerja sering juga disebut dengan upah sistem hasil. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai karyawan dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah sistem kontrak. Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Yang ketiga adalah sistem waktu. Besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama adalah faktor internal organisasi. Contoh faktor internal organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana organisasi. Dan yang kedua adalah serikat pekerja. Selanjutnya yang nomor 2 adalah faktor pribadi karyawan. Contoh faktor pribadi karyawan mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas kerja. Yang kedua, posisi dan jabatan. Yang ketiga, pendidikan dan pengalaman. Yang keempat atau yang terakhir adalah jenis dan sifat pekerjaan. Selanjutnya yang nomor 3 adalah faktor ekstern.
Contoh faktor eksternal atau pegawai dan organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penawaran dan permintaan kerja. Yang kedua, biaya hidup besarnya. Yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Dan yang keempat adalah kondisi perekonomian. Selanjutnya adalah keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Selain hal-hal di atas, dalam pemberian kompensasi perlu dipertimbangkan unsur keadilan dan kelayakan. Yang pertama adalah keadilan. Dalam pemberian kompensasi, apakah itu berupa upah, gaji, bonus, atau bentuk-bentuk lainnya, penting sekali diperhatikan masalah keadilan tersebut. Keadilan bukan berarti sama rasa, sama rata, tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan input dengan output. Yang kedua adalah kelayakan. Di samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi, perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok minimum atau upah minimum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sudah mencapai apa yang disebut eksternal konsistensi atau konsistensi eksternal. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.